Pagi hari, saat semua orang masih terkejam, api kecil dari sebuah kompor sederhana di sebuah rumah yang tampak tua dan sempit menghangatkan orang yang berada di dekatnya. Suara gemericik minyak panas menunjukkan kehidupan hari ini telah dimulai. Ibu Husaini, wanita yang sudah tidak lagi muda ini, mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai pembuat dan penjual makanan atau jajanan. Sudah beberapa tahun pekerjaan tersebut dijalani. Dikarenakan suami yang selalu menjadi tumpuan sudah tak mampu lagi berbuat banyak. Sementara, kebutuhan hidup terus memaksa memenuhi apa yang diingini. Walaupun banyak yang tidak tercapai, Bu Husaini selalu terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setidak-tidaknya cukup untuk menenangkan perut dan menghilangkan dahaga. Untuk keinginan maupun kebutuhan lain, hanya sebatas harapan-harapan sepulang bekerja dan hanya mimpi-mimpi saat Bu Husaini terlelap. Permisi Ibu. Oh iya Mbak. Ibu permisi, tadi saya tanya orang sini katanya Ibu jualan gorengan. Iya, jual gorengan. Saya boleh pesen Bu, mau pesen. Oh bisa. Masih ada atau mau bikin dulu? Bikin dulu. Oh bikin dulu ya udah saya lihat. tunggu. Ya udah saya lihat sekalian. Permisi ya Bu ya. Permisi ya Bu ya. Ya, nah ini. Ini mau buat pisang goreng. Oh pisang gorengnya. Nah, Ini apa aja nih tadi Bu? tepung, dikasih mentega sedikit, terus gula. Oh iya. Ayo. Kalau bikin Awalnya, saya hanya ingin memesan beberapa makanan kecil. Tapi entah mengapa ada rasa ketertarikan yang muncul ketika saya berbicara dengan Bu Husaini. Guratan wajahnya menunjukkan kesabaran seorang ibu pekerja keras. Ini Kak Bu. Aduh. Kurang ya? Kurang air apa? Enggak Bu ya? Enggak. Pas. Biasanya sehari bikin berapa? Ruang sempit ini digunakan untuk membuat makanan kecil yang nantinya akan dijual. Dinding tertutup rapat membuat tak ada udara masuk, Oh, sendiri sama sehingga peluh terus saja menetes ketika berada di dalam. Apalagi bikin martabak. Ibu. cahaya juga tidak begitu terang. Selain ini biasanya apa? Udah sama. Selain titip tatar gulung, Yang lainnya titipan. titipan ya. Bu Sri Husaini umur 64. Ya ini cuma jual ketan sama kue-kue itu keliling mulai jam 5 sampai terakhir setengah 8. Jadi masaknya jam 2 langsung bangun, dan kompor dan ketan langsung saya tinggal sholat malam sebentar,
Kalau udah habis sholat ngaji sebentar kembali lagi ke dapur sampai nunggu masak. Nanti habis subuh saya ke masjid, pulang masjid langsung bungkusi, langsung berangkat, selesai. Setiap hari, tiap pagi. Ini nggak dipotong, Bu? Langsung? Iya. Ini langsung dimasukin, Bu? Masukkan situ. Ini? Iya. Biasanya kalau satu gini berapa, Bu? 1.000. Oh, 1.000. Ya. Sebagian besar masyarakat pastinya menyukai makanan yang satu ini. Makanan yang entah mulai kapan muncul dan banyak terdapat di mana-mana. Berbagai jenis rasa juga mulai bermunculan, tergantung dari daya kreativitas para pembuatnya. Karena cita rasanya, banyak orang mencoba menggantungkan hidup dengan makanan ringan. Ada yang membuat secara besar-besaran, ada pula sebagian membuat hanya seadanya saja, sesuai dengan kemampuan atau modal yang dimiliki. Cara pembuatan dan penjualan pun masih sangat sederhana. Jangan digoreng. Mau digoreng langsung ya? Boleh. Di mana, Bu? Jadi ninter mau dijual keliling ya? Iya. Nanti saya temenin, Bu ya. Pengen tahu biar Ibu kelilingnya kemana aja sih. Ayak nanti. Enggak kok, Bu. Cuman ini, Bu. Gini ya. Kira-kira 5 tahunan. Sebelumnya juga jualan tapi di rumah, jual nasi pecel, terus gado-gado, tapi ada orang nyaingi. Udah nggak jual lagi. Ini terakhir ketan ini nggak ada yang bisa. Tak tahu katanya nggak ada yang sama saya gitu. Mungkin itu sudah jalannya. Dengan ketekunan, semua dipersiapkan satu persatu. Tidak mudah membuat makanan yang akan dijual, apalagi jumlahnya tidak sedikit dan jenisnya beragam. Tapi saat saya datang pun, usaha ini dengan sabar memberitahu bagaimana cara membuat makanan kecil yang baik. Dulu memang saya mungkin terlalu dimanja sama orang tua, soalnya anaknya cuma saya. Jadi nggak pernah soro, nggak pernah. Sekarang tapi saya merasakan nikmatnya hidup nih. Udah nih, Bu ya. Udah, Bu ya. Ntar ya, Bu ya, saya lihat Bapak dulu ya. Iya, Mbak. Coba lihat Bapak Iya. bikin martabak. Ini lagi bikin apa, Pak, yang ini? Itu ya? Martabak. Martabak gulung. Oh iya. Modelnya yang digulung gitu ya. Ya. Ini ininya. Ini idenya Bapak sendiri ya bikin Iya. apa? Martabak ya. Martabak gulung. Kenapa nggak bikin usaha di depan rumah aja, Pak, biar Ibu nggak keliling gitu? Maunya sih begitu, tapi di sini tuh sulit, Pak. Jadi, Oh, sulit, jadi orangnya, harus konsumen tuh rata-rata nggak mau repot, nggak mau keluar dari rumah. Jadi Ibu Jadi yang ini sini keliling. Ya, jemput bola istilahnya. Iya. Suami Bu Husaini yang sudah tak bekerja lagi kini hanya dapat membantu dengan membuat makanan kecil lain sebagai tambahan. Pekerjaan lamanya ditinggalkan karena sering sakit-sakitan dan hingga saat ini sudah tidak dapat berbuat banyak. Terus karena fisik sudah
nggak kuat, Iya. jualan di rumah, ternyata di rumah kurang laku. Oh Terus gitu. ganti ibu tapi dikelilingkan sama ibu itu sekalian sama anaknya sama ibu. Oh gitu. Terus ini keluar ide Ini bikin kurang lebih sudah 1,5 tahun 2 tahun misalkan. Bikin Antara martabak 1 ini. tahun, 1 tahun, ya. Terus mau coba dong Pak bikin, boleh ya? Ya. Mau coba bikin Oh, boleh? boleh. Ini mana? ambil satu. Oh iya. Ini kan ada serat Mbak, jadi kita. Yang mana? Oh gini. Ya, jadi seratnya yang mana gini. Kebersamaan mereka berdua dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari merupakan sebuah bentuk harapan bagi cucu-cucunya yang kini tinggal bersama. Karena kedua orang tuanya sudah tak lagi mampu membiayai. Nah, nanti biar apa maksudnya itu biar enak waktu Iya, iya. nggak susah gitu. Iya ya. Masih ya Pak ya. Ya kalau yang bantuin cuma bapaknya itu waktu bungkusi itu kan ya harus cepat. 4:30 sampai jam 5 saya harus berangkat. Jadi bapaknya membantu bungkusi aja. Ini aja Bu yang dibawa. Ya. Udah banyak ini, lumayan. Sudah, terus bawa apa lagi? Oh iya. Ini aja Bu. Udah, berangkat Bu. Ini mau jual ke sebelah mana Bu? Sana. Sana, iya. Ketan bubuk, Dia mau beli. pisang goreng. Begitulah, Mana nih Bu? pagi hari, Bu Husaini sudah beranjak melangkahkan kaki dari sebuah rumah sederhana yang tampak sempit. Teriakan-teriakan lantang dari mulut membangunkan tubuh-tubuh yang terbaring di rumah-rumah yang dilewati. Ini ada cuman ini martabak sama pisang. Martabak ya. Oh, pisang Maaf Pak sayang, nggak ada kertasnya. Ya capek, kalau saya capek berhenti sebentar di rumah teman gitu, minum sambil makan-makan sedikit gitu, terus berangkat lagi di belakang sana, belakang perumahan. Ibu beli gorengan Ibu, martabak sama pisang. Mungkin mau beli, masih hangat loh Bu. Ya goreng. Isi ya Bu. Mau beli yang mana Bu? Tidak banyak yang bisa dilakukan. Keahlian pun terbatas. Yang lebih penting adalah kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Dengan modal seadanya, mulailah Bu Husaini berjualan makanan dengan cara berkeliling, hanya dengan berjalan kaki. Jarak yang ditempuh jauh dari rumah menuju keramaian, perumahan, juga jalan-jalan kecil. Dari belakang sana Mas, belakang sampai sana, belakang sana lagi, keliling. Pisang goreng, martabak. Pak Bu, beli gorengan. Ibu mau beli Bu, masih hangat Bu pisang gorengnya. Pak mau beli gorengan. Mau beli pisang goreng masih hangat Ibu. Masih hangat loh Bu, ada ketan juga. Ini ada pisang goreng sama apa? Martabak. Pisang gorengnya. Cuma pisang goreng aja. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Ketan bubuk, martabak, Itu ada orang Bu. pisang goreng. Di tengah dahaga dan keringat yang membasahi tubuh, Bu Husaini terus menawarkan orang-orang di sekitar untuk membeli makanan dalam keranjang kecil yang dibawa. Keranjang dengan puluhan tumpukan makanan kecil tak menjadi beban berat.
dengan kesabaran dan ketelatenan, serta langkah-langkah kecil terus berkeliling, saat panas maupun hujan. Pisang 3. Martabaknya nggak mau harus ada. Iya, boleh. Iya. Ya, Bu. Ibu, mau beli pisang goreng, Bu? Tidak banyak hasil yang didapat dari penjual makanan ringan. Karena modal sedikit, maka yang dibawa pun hanya sedikit. Namun, dengan keyakinan dan semangat, Bu Husaini menjajakan makanan yang dibawa, hingga pulang dengan langkah ringan dan senyum kecil di bibir tuanya. Pokoknya cukup gitulah Mas, cukup buat sehari-hari dan kebutuhan keluarga semua gitu. Pokoknya pulang itu habis setor, sisanya ke pasar, sisanya itulah untuk makan, untuk keperluan semua. Alhamdulillah barokah, biar sedikit. Lumayan kan, Bu, ya? Ini kali, Bu. Pisang goreng, Pak Kin, ketan bubuk. Pak, pisang goreng. Masih anget, Pak. Walaupun hanya sebagai penjual makanan kecil, Bu Husaini terus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika merasakan lelah, juga saat teringat harga-harga yang terus melambung. Keringat bercucuran hanya menjadi penghias wajah. Semua dijalani dengan semangat dan kesabaran. Juga harapan besar bersama makanan-makanan kecil serta para pelanggan yang menunggu. Saya memang senangan saya itu ketan gitu. Terus saya kok nyoba-nyoba. Itu keliling pertama itu. Bapaknya nggak tahu. Waktu itu saya jualan ketan sendiri. Terus dia pulang, "Loh, kamu kok jualan? Gimana kalau nawar?" Gitu katanya. Ya udah dengaran aja gitu saya, Mas. Waktu itu saya ya memang sudah nggak ada yang saya harapkan lagi. Jadi saya harus keliling. Kalau dijual di rumah nggak nutut. Sekarang itu kadang-kadang orang sudah nunggu, "Loh, Bu, ini kok belum lewat?" gitu. Saya harus jam berapa gitu lewatnya. Rutenya harus tetap ini saya. Tuh, 10 ya, Pak, ya? Ketannya? Oh, ketannya? Iya. Pas, Bapak beli 2. Kembali 6.000, ya. Nuwun, Pak. Makasih ya, Pak. Lumayan. Ini gimana, Bu? Sisanya? Iya, coba dijual sekalian. Habis sih. Banyaknya penjual makanan yang lebih lengkap tidak membuat merasa khawatir. Pekerjaan yang dilakukan sebagai penjual makanan kecil masih akan ada dan terus dilakukan. Bu Husaini akan terus berusaha dan berusaha untuk mimpi yang ringan dengan makanan ringan. Capek. Tapi lumayan kan, Bu, habis ya? Ternyata capek juga, Bu, ya? Jalannya. Ibu tiap hari kayak gitu lebih jauh lagi ya, Bu, ya? Lebih jauh lagi. Mulai dari belakang sampai depan sana. Ini tadi cuma sebagian udah capek. Satu, cuma belakang. Biasanya habis jualan nih ngapain, Bu? Ya kalau nggak ada yang bisa ditunda, tidur sebentar. Gitu. Bangun tidur, kerja lagi. Kerja apa? Anu, Bikin apa? kelapa di kantor. Oh, kelapa. Bisa, ya. Nggak apa-apa, Mas bantu, Bu. Oh, iya. Bu. Ini nggak dibawa sekalian, Bu? Ya.
sendiri ya Bu? Kalau ini rumahnya Ibu sendiri ya? Punya rumah Mbak. Terus ini? Ini kontrak tapi orang lain yang bayar. Oh gitu. Saya nggak ikut. Jadi ini disewain apa, dikasih ini? Iya, orang Suruh nempatin gitu ya? adil. Pokoknya Ibu nggak boleh ini, nggak usah bayar gitu. Iya. Udah Bu, ini tinggal masuk aja. Gitu. Tapi ini ya nggak pernah bocor atau apa gitu? Ada yang Kan bocor. ada yang bocor. Kamar 2 ini bocor. Tapi ya Bapak nggak bisa memperbaiki. Iya, Bapak nggak bisa, kan sakit. Ya udah Bu, saya mau ke depan dulu. Nanti saya bantu lagi ya Bu ya. Taruh ya. Ini udah saya lapin Bu, tinggal ini dong. Ya. Isi ya Bu ya. Monggo-monggo. Ya cuma memang payah gitu aja. Saya berhenti sebentar sambil menunjukkan kaki itu udah, terus berangkat lagi gitu. Kalau udah payah ya sekuatnya ada sampai nggak kuat. Udah selesai Bu. Udah tinggal dikit ya. Cepat banget ya. Ini Ini biasanya ini Bu, buat satu ketan itu. Berapa kilo ketan? Nah, biasanya jadi berapa sih Bu ketannya? Besok Jumat itu 3 kilo. 3 kilo. Pakai kelapa ini ya? Ya, Coba. kelapanya 1. Terus itu Bu, bubuknya itu Bubuknya bikin sendiri juga? Iya. Oh, bikin sendiri juga. itu loh yang sulit bikin bubuknya. Oh. Mbak, di belakang di dapur. Saya pakai kayu. Pakai kayu. Gas kan lama. Yang sulit bikin itu ya? Jam 10 sampai malam itu belum selesai. Biasanya aku kalau lagi beli ketan bubuk itu, kalau suka banget sama itu Bu, biasanya Itu suka nyari bubuknya bubuk. di bawahnya kelapa itu. Oh iya. Itu. Oh iya. Bu, kita bisa ngobrol dulu sebentar di depan gitu. Nanti dilanjut lagi ya Bu ya. Ya. Awas Bu tangannya. Nggak mau dilanjut. Nggak usah. Ayo. Ya. Depan Bu ya. Ya. Bu, terima kasih ya. Hari ini aku sudah bersyukur banget ketemu Ibu, seorang wanita yang Sama-sama Mbak. seorang istri, seorang ibu yang bekerja keras meskipun sendirian Bu ya, mencari uang sendiri buat, seharusnya Ibu kan udah menikmatin hidup tinggal santai-santai aja Bu ya, tapi merawat cucu lagi Bu dengan semangat, dengan hati yang ikhlas, tulus ikhlas. Nah, ini ada bingkisan dari pemirsa Dama TV buat Ibu supaya bermanfaat buat Ibu, buat keseharian Ibu, bantu-bantu dikit lah Bu, jangan dilihat dari isinya, tapi ketulusan kita juga berbagi sama Ibu. Kebetulan hari ini berbaginya sama Ibu ya. Ini juga ada sedikit dari pemirsa Dama TV, diterima Bu buat Ibu. Terima kasih banyak Iya, ya. aku bersyukur sekali hari ini ketemu Ibu. Ya, sama-sama Mbak. Jadi Saya juga. inspirasi buat Ibu. Seneng banget. Ibu yang sabar ya. Kamu juga bahagia. Iya, saya doakan Ibu sehat-sehat aja, Bapak sehat. Meskipun dalam keadaannya seperti ini, Ibu yang semangat Ibu ya. Jangan mengeluh seperti yang ditempel Ibu. Itu sangat memotivasi sekali buat yang muda-muda ya Bu ya. Terima kasih sekali Bu. Sama-sama ya Pak ya. Ya. Allah yang balas. Iya Ibu. Sekarang aku mau pamit dulu ya Bu ya. Ini adalah sebuah kisah dari sang pekerja keras yang setiap hari berjuang meraup sedikit keuntungan untuk dibasuhkan ke perut yang berteriak, agar mereka tenang sesaat, setidak-tidaknya untuk hari ini. Kisah sederhana namun kaya akan hikmah. Sebuah kisah seorang penjual makanan keliling, kisah dari sisi jalan, kisah Bu Husaini.